Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sehat, semangat belajar, dan rajin beribadah. Selamat berjumpa dengan Bapak Gun-Gun. Pada pembelajaran PAI kelas 1, kali ini kita akan belajar mengenai kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah memahami dan meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum memulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak, dikisahkan setelah Nabi Idris alaihissalam tiada, ada 5 orang saleh yang terkenal mulia. Mereka bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Setelah kelima orang soleh itu meninggal dunia, masyarakat membuat patung yang mirip dengan mereka dan menyembahnya layaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama, manusia semakin lupa akan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berubah menjadi penyembah patung-patung berhala dan pemuja harta. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai penunjuk jalan yang benar. Saat berusia 480 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihissalam berseru kepada kaumnya agar berhenti menyembah patung berhala dan kembali pada ajaran yang benar. Namun, seruan itu tidak dihiraukan. Bahkan, istri Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Wali'ah dan anak laki-lakinya yang bernama Kan'an termasuk orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam selalu mendapatkan tantangan dan hinaan. Setelah bertahun-tahun berdakwah, pengikut Nabi Nuh alaihissalam tak lebih dari 80 orang. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman kepada kaumnya yang tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Kapal itulah yang akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh alaihissalam segera mengumpulkan semua pengikutnya dan memulai membangun sebuah kapal di puncak gunung yang terpencil. Kabar tentang kapal Nabi Nuh alaihissalam segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang mulai berdatangan untuk melihat kapal tersebut. Mereka tak henti-hentinya menghina dan menyebut Nabi Nuh alaihissalam sebagai penipu. Karena tak mungkin ada banjir di tengah-tengah musim panas. Kapal besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalam kapal itu ada lumbung yang besar untuk menyimpan makanan. Ada pula kandang-kandang untuk para hewan. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam membawa hewan masing-masing sepasang, jantan dan betina. Hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang tidak beriman pun datang. Di tengah-tengah cuaca yang begitu panas, hujan dan badai datang dengan cepat. Dari sela-sela tanah yang mengering, muncul mata air yang begitu besar. Dalam sekejap saja, daratan itu telah ditenggelamkan oleh banjir yang sangat dahsyat.
Penasaran ya dengan cerita selanjutnya? Tapi sebelum Bapak lanjutkan cerita selanjutnya, kita bersenandung dulu yuk bersama tim sholawat KKG PAI Kecamatan Coblong. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan melanjutkan ceritanya. Dengarkan baik-baik ya. Banjir itu berlangsung selama 40 hari. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada pengikutnya untuk membangun pemukiman kembali. Mereka pun kembali meneruskan kehidupannya. Dan Nabi Nuh alaihissalam terus berjuang sebagai Nabi Allah hingga usia 950 tahun. Hikmah dari kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita juga harus selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita dapat mencontoh keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya, beliau selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu bekerja keras dan pantang menyerah. Baik anak-anak, setelah ini Bapak akan menyajikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Kita simak bersama ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan menyenangkan. Tetap sehat, semangat belajar, dan rajin beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.